Sobat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini admin akan mencoba mengangkat sebuah drama serial terlaris di dunia, yaitu drama serial Omar. Awal kali kemunculan drama serial ini begitu sangat menarik animo penonton yang sangat banyak di belahan dunia. Drama serial ini memang lebih memberikan informasi tentang sosok sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, tetapi tentu saja alur kisahnya secara umum juga menyentuh perjalanan kehidupan Nabi Muhammad yang enak untuk dinikmati. Sebagai informasi sobat, bahwa drama ini adalah sebuah drama berseri yang diterbitkan dan disiarkan oleh MBC dengan sutradara adalah Hatim Ali, bekerja sama dengan Qatar TV. Serial ini, Sobat Muslim, terdiri dari 30 episode dan misi pertamanya ditayangkan pada bulan Ramadan 20 Juli tahun 2012, dan film ini dibuat dengan biaya sampai 200 juta rial loh, atau kurang lebih dari 1 miliar rupiah. Baik, kita langsung saja menikmati sajian ringkas dalam film Umar. Selamat menyimak, bismillah. Sobat Muslim, Sayyidina Umar bin Khattab yang juga dipanggil dengan nama Umar Al-Faruq adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari Bani Adi, yaitu salah satu klan dari bangsa Quraisy. Sayyidina Umar dilahirkan di Mekah, bapaknya bernama Khattab bin Naufal Abdul Uzza, dan beliau masuk pada kategori golongan kelas pertengahan di bangsa Quraisy. Sobat Muslim, film ini memulai dari perjalanan Umar untuk menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin, yang mana saat itu diceritakan Umar telah menjadi khalifah untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah memasuki Mekah, maka Umar melakukan manasik haji dan berkhutbah di padang Arafah dan memerintahkan manusia untuk berbuat baik, kemudian senantiasa bertauhid dan mengikuti sunnah dan mencegah dari perbuatan zalim antar sesama. Dan kemudian setelah selesai dalam manasik hajinya, Umar kembali melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Dan di dalam perjalanannya, Umar sempat berhenti dan kemudian dia menangis di sebuah lembah. Melihat hal ini, pengawalnya bertanya kepada Umar, apa yang menyebabkan Umar berhenti dan kemudian menangis? Maka Umar menjawab bahwa ia melihat Umar di tempat ini. Umar tetap berada di atas ontanya dan kemudian dia mengingat kembali di mana dia masih berusia muda saat menjadi pengembala onta, dan ceritanya flashback pada 6 tahun sebelum kenabian. Pada potongan episode ini perlihatkan Umar muda sedang mengurus untanya dan bertemu dengan orang-orang dari Bani Khuza'ah meminta air untuk hewan gembalaannya. Terjadi dialog antara Umar dan pemimpin dari Bani Khuza'ah. Pemimpin rombongan dari Bani Khuza'ah ini menanyakan nama dan dari Bani apa Umar berasal. Umar menjawab namanya adalah Umar bin Khattab dan dia berasal dari Bani Adi. Pada film ini kita akan dibawa kepada fase zaman sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi, di mana kondisi perekonomian dan nuansa ibadah pada penyembahan berhala saat itu di kota Mekah. Pada bagian ini diperlihatkan Khattab, ayah dari Umar, dan adiknya yaitu Zaid bin Khattab, di mana pada dialog di sini dikisahkan bahwa Umar meminta izin kepada ayahnya agar ia diizinkan untuk berdagang ke negeri Syam bersama orang-orang Quraisy lainnya, dan keinginannya untuk menjadi pedagang dari Bani Adi karena sangat jarang keturunan Bani Adi yang menjadi pedagang. Awalnya ayah Umar tidak mengizinkan karena berpikir siapa yang nanti yang akan mengurusi ontanya. Namun ternyata adiknya Umar yaitu Zaid rela menggantikan abangnya untuk mengurusi ontanya. Akhirnya dengan berat hati ayahnya pun mengizinkan Umar untuk berdagang. Akhirnya Umar melakukan perjalanan perdagangan pada tahun di mana Nabi diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dalam rombongan kafilah dagang ini, Umar bersama beberapa pembesar Quraisy, masuk di antaranya adalah Sakhr bin Harb yang dipanggil atau yang akrab dipanggil dengan nama Abu Sufyan. Sesampainya Umar, maka dia pun langsung menggelar dagangannya, dan sahabatnya dari Bani Ghassan membawa calon pembeli dan menawarkan dagangan Umar kepada orang Romawi. Kemudian orang Ghassan ini memanggil Umar agar ke belakang terlebih dahulu, dan kemudian dia meminta kepada Umar untuk memberikan harga yang berbeda kepadanya. Namun di sini terlihat kearifan dari Umar, di mana ia menolak dengan tegas karena hal tersebut adalah akhlak tercela dan tidak pantas dilakukan bagi bangsa Arab. Dan ini menyadarkan orang Arab Ghassan, dan kemudian ia mengajak Umar untuk berjalan-jalan di Damsyik karena ini adalah kali pertama Umar datang ke Damsyik.
Kemudian kita berpindah pada satu adegan di mana terjadi perdebatan tentang hutang piutang antara Yahudi Yathrib dan penduduk Mekah, di mana penduduk Mekah berteriak-teriak meminta keadilan kepada pembesar Quraisy. Maka datanglah Suhail bin Amru dari Bani Amir, yang mana Suhail kelak akan masuk Islam pada hari Futuh Mekah. Dan akhirnya Suhail bin Amr membayarkan hutang dari penduduk Mekah tersebut kepada laki-laki dari Yahudi Bani Yathrib. Setelah selesai urusan ini, maka laki-laki penduduk Mekah merasa malu sekali kepada Suhail bin Amru sampai ia mengancam kepada Yahudi Yathrib dengan mengatakan bahwa ia akan memeranginya dari Mekah. Namun dengan lantangnya Yahudi dari Bani Yathrib ini mengatakan, jika telah datang Nabi yang dijanjikan bagi kami, maka kamilah yang akan memerangi kalian, sebagaimana kami pernah mengalahkan kaum Ad. Maka di sini kita lihat bagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi telah mengakui akan adanya Nabi terakhir dari umat manusia, namun setelah itu banyak di antara mereka yang mengingkarinya. Akhirnya Ikrimah melihat kejadian ini, anak dari Abu Jahal bertanya kepada Umar tentang perkataan orang Yahudi tersebut. Maka Umar menjawab bahwa mereka, orang-orang Yahudi, meyakini bahwa akan ada nabi pada akhir zaman yang akan bersama mereka dan akan mengalahkan manusia. Kemudian adegan beralih kepada Abu Sufyan yang sedang menyaksikan pertarungan gulat di pasar Ukaz. Abu Sufyan adalah suami dari Hindun binti Utbah, yang mana ayahnya adalah seorang pembesar Quraisy, yaitu Utbah bin Robi'ah dari Bani Abdus Syamsi, yang juga ikut memerangi kaum muslimin pada peperangan Badar. Kemudian di dalam pertaruhan gulat, ternyata jagoan gulat dari Abu Sufyan itu kalah, dan dia meminta kepada sahabatnya untuk memanggil Umar yang kebetulan sedang berjalan menuju ke arahnya. Nah, tatkala orang-orang melihat Umar, maka cepat-cepat mereka memberikan jalan kepada Umar, karena mereka yakin kedatangan Umar ini bukan untuk menonton saja, tetapi juga hendak bergulat. Dan setelah Umar datang, maka Abu Sufyan meminta kepada Umar untuk bergulat dengan laki-laki tersebut. Dan Umar adalah seorang pemuda yang sangat gemar bergulat dan selalu memenangkan pergulatan dengan lawannya. Selanjutnya adegan berubah kepada seorang pendeta Nasrani yang berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan Mekah dari keburukan orang-orang musyrik di Mekah. Nah, perlu kita ketahui sobat muslim, ada 4 orang yang menyandang agama Hanif pada fase-fase sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, yaitu ada seorang yang bernama Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsy, Zaid bin Amir, dan Utsman bin Huwairis. Dan pada bagian ini diceritakan bagaimana awal turun wahyu kepada Nabi, yaitu pada surat Al-Alaq. Setelah itu diperlihatkan seorang anak sedang berlari menuju sebuah rumah dan disambut oleh laki-laki tua. Anak kecil itu adalah Ali, dan laki-laki tua itu adalah Waraqah bin Naufal. Ia adalah sepupu dari istri Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Waraqah awalnya adalah seorang penyembah berhala sama seperti orang Mekah pada umumnya, akan tetapi kemudian dia berpindah keyakinan menjadi penganut Kristen Nestorian. Ali meminta kepada Waraqah untuk ikut bersamanya menuju rumah Khadijah karena ada informasi penting yang mau disampaikan oleh Khadijah kepadanya, dan permintaan Ali dikabulkan oleh Waraqah. Setelah sampai, kemudian Waraqah menemui Nabi, dan kemudian Nabi menceritakan perihal apa-apa yang terjadi padanya yang dia dapatkan di Gua Hira, dan tentang firman Allah yang turun kepadanya, yaitu pada surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ayat yang ke-5. Kemudian mendengar hal tersebut, Waraqah berkata, "Maha suci Allah, kalau benar apa yang kau ceritakan ini adalah namus, seperti yang diturunkan kepada Musa ibnu Imran. Dan kalau sekiranya aku masih hidup, maka kaummu pasti akan mengeluarkanmu, dan engkau akan diintimidasi. Dan kalau hal itu terjadi, dan aku masih hidup, maka aku akan menolong dan membantumu." Dan Waraqah konon tidak sempat memeluk Islam dan tidak sempat untuk melindungi Muhammad sebagai Nabi. Ia terlebih dahulu meninggal tak lama sesudah peristiwa Gua Hira. Kemudian akhirnya Waraqah berpesan kepada Ali agar Ali tetap bersama Muhammad karena dia adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Mudaththir kepada Nabi. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir
والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر صدق الله العظيم. Baik Sobat Muslim, demikianlah potongan episode pertama ini, semoga berkenan. Dan jangan lupa, bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan untuk bisa mendapatkan informasi film lainnya. Kemudian saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.